itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Pensiun adalah keadaan yang tidak disenangi. Menurut suatu informasi, 75% orang tidak suka masa pensiun. Dan hanya 5% pekerja Indonesia yang siap untuk pensiun. Pensiun dianggap sebagai saat yang tidak produktif. Dianggap tidak berguna lagi hidupnya. Dan tidak punya uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Alkitab menceritakan tentang sikap seseorang yang sangat kaya dan bersedia untuk mempersiapkan masa pensiunnya. Lukas 12 ayat 18-19 ceritakan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, kata orang kaya itu dalam hatinya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, sikap ini nampaknya adalah sikap yang brilian. Menyambut masa pensiun dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Supaya kalau pensiun tiba segalanya tersedia. Hebat bukan? Tetapi apakah begitu cara kita bersikap untuk menghadapi masa pensiun? Yang pertama, Buya Hamka, tokoh terkenal Indonesia di masa lalu, mengatakan, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Saudara, sikap orang kaya itu adalah sikap untuk sekedar hidup. Karena sikap demikian bukanlah sikap manusia. Manusia punya cita-cita, punya tanggung jawab, dan selalu berdampak baik pada waktu masih aktif maupun pada waktu sudah pensiun. Buku Membina Kehidupan Abadi katakan, cita-cita orang ini, orang kaya tadi saudara, tidak lebih tinggi dari cita-cita hewan yang akan binasa. Sama dengan Buya Hamka. Ia hidup seolah-olah tidak ada Allah, tidak ada surga, tidak ada kehidupan masa depan. Seolah-olah segala sesuatu yang dia miliki adalah miliknya sendiri. Dan sama sekali tidak berutang kepada Allah dan manusia. Penulis buku ini dan Buya Hamka sepemahaman. Yang kedua, orang kaya ini katakan, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini menunjukkan masalah yang sebenarnya, yaitu dia berpikir hanya tentang dirinya. Dia mengabaikan kebutuhan orang lain dan pekerjaan Tuhan. Meskipun orang kaya itu mungkin hebat, dia baik, dia mungkin tekun, dia mungkin jujur, dia tidak curang, tidak korupsi. Tetapi masalah dia adalah bagaimana dia menggunakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena makna hidup seseorang bukan pada kenyamanan dirinya, melainkan pada apa kontribusinya bagi dunia dan surga. Yang ketiga, orang kaya itu merasa sangat-sangat aman karena hartanya. Tetapi Yesus katakan di dalam kisah ini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, harta tidak pernah dapat menjadi tempat perlindungan. Berulang kali dunia ini hadir memberikan amaran bahwa gempa bumi, perang, penyakit, dan berbagai malapetaka dapat mengubah kenyamanan kita dalam sehari ke dalam keadaan yang paling menyusahkan. Yang keempat, kisah ini ditutup dengan anjuran tentang keadaan terbaik bagi setiap orang yang ingin memiliki kehidupan yang terjamin, yaitu dengan menjadi kaya di hadapan Allah. Bagaimanakah menjadi kaya di hadapan Allah? Senantiasalah hidup untuk menjadi berkat bagi sesama, dan senantiasalah hidup untuk menjadi sahabat bagi Allah.
Saudara, percayalah, Tuhan selalu peliharakan umat. Rencanakan dengan baik apa yang Anda akan lakukan ketika pensiun. Jangan berhenti melayani. Seperti Yohanes yang kekasih, Daniel dan banyak tokoh lainnya. Di usia lanjut pun mereka masih sangat aktif berkontribusi. Saudaraku, sejak sekarang hiduplah senantiasa berdampak mulia. Maka ketika pensiun, Anda akan bahagia. Itu keren.